Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani sahaba, ya Rabbi warda 'ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskin najinana, ya Rabbi ajirna min adabik, ya Rabbi warzuqna shahada, ya Rabbi hitna bisa'ada. Ya Rabbi ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wasli kulla muslim, ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi, ya Rabbi nakhtim bil musyafa'ah, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad,
وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فتربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن ضرا واستديئوا بجمالي فوق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعاد مستمر ليس يخفى حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن ينصره العدل إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنني كنصعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبالغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تعالى صفار رسول محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Input mode. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama jaa fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin, yang saya muliakan wabil khusus kepada sahibul bait Haji Ridho beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing keluarga ini dengan keluarga yang diterima amal Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan keturunannya menjadi keturunan yang membahagiakan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling terpenting adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada para hadirin yang mujalasah, yang duduk dalam majelis yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi wasilah Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat, seorang ulama mengatakan, salah satun la tastaqirru fi dhihni. Ada 3 perkara yang pasti itu terjadi pada diri kalian, pasti terjadi pada diri manusia. Yang pertama adalah wala salamata minan nas. Orang itu pasti tidak akan pernah bisa selamat dari omongannya manusia. Maka Imam Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, ajhalun nas man taraka yaqinan lidzan ma indahu linnas. Artinya, kata beliau, sebodoh-bodohnya manusia adalah, segoblok-gobloknya orang adalah The Bluetooth device is ready to pair. Yang meninggalkan keyakinannya, yang meninggalkan pendapatnya demi mengikuti pendapatnya orang lain. Saya ulangi. Kata Sayyidina Hikam, kata Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang mengikuti, orang yang meninggalkan pendapatnya, orang yang meninggalkan prinsipnya demi mengikuti pendapatnya orang lain. Karena memang manusia itu tidak akan pernah bisa selamat dari omongan manusia. Kita ini siapa yang di Ngaji Plo? Orang yang banyak dosa, hari-hari melakukan dosa, hari-hari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas kalau kita diomongin sama orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun makhluk yang paling sangat sempurna, Imamul Anbiya wal Muttaqin, asyraful makhluqat, pimpinannya para nabi, awwalu syafi'in musyaffa yaumal qiyamah, satu-satunya nabi yang nanti pada hari kiamat yang akan memberikan syafaatul uzmah kepada umatnya. Beliau pun tak lepas dari omongannya manusia. Loh, jangankan Rasulullah, Allah sendiri pun diomongin kok. Allah Subhanahu wa taala dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Orang-orang yang ngomongin Allah bahwasanya Allah 1 dari 3 atau 3 dari 1. Maka kita nggak akan pernah bisa selamat dari omongannya manusia, tuh nggak akan pernah bisa selamat. Kalau kita menjadi manusia kok pengen selamat dari omongannya manusia, maka itu adalah cita-cita yang tidak akan pernah bisa wujud. Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Disukai manusia itu adalah cita-cita yang gak akan pernah bisa tercapai. Ya. Memang manusia tuh kayak gitu, sukanya ngomongin orang. Lihat kalau lagi nonton bola, kalau kalah bego, ya kan? Dasar mainnya nggak bener, sukanya komentar aja manusia tuh. Dulu santri ini gini, kalau santri, ketika kita mulai mondok, ada orang bilang, ngapain anaknya di pesantrenin, nanti udah gedenya makan apa?
Tergiliran santrinya jadi kiai kaya, orang itu bilang, tuh kan gue bilang apa, jadi kiai malah gak zuhud dia. Kalau santrinya jadi kiainya kurang kaya, apa gue bilang, makanya anak gak usah dipesantrenin, makannya susah. Terus kalau ada kiai yang dekat sama pemerintah, apa gue bilang, dia mah ngejual agamanya buat mendekati pemerintahan. Memang kayak gitu manusia tuh. Makanya dalam riwayat itu dikatakan wala salamata minan nas, dan orang itu tidak akan pernah bisa selamat dari omongannya orang lain. Ini pertama nih. Ini pasti akan terjadi pada diri kita, teman-teman. Maka beramalah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang akan menumbuhkan rasa keyakinan kita terhadap janji-janji Allah. Kenapa hari ini orang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orang tersebut hatinya keras. Ketika orang itu hatinya sudah keras, maka dia akan susah menerima kebaikan. Sehingga paling parahnya apa? Timbulnya ragu dengan Allah. Ya, ragu dengan Allah. Kemarin saya sampaikan di sini apa di majelis mana gitu. Ketika seorang anak dia pergi ke mall, pergi ke salah satu pasar, kemudian anak tersebut lepas dari ayahnya, maka walaupun dia berada di tengah-tengah khalayak orang ramai, anak itu akan merasa ketakutan, padahal di tempat ramai. Tapi ketika anak itu walaupun berada di tengah hutan dan dia tetap berada di dalam dekapan ayahnya, maka anak itu pasti akan merasa tenang dan aman. Kenapa? Karena merasa dekat dengan ayahnya. Nah, hari ini padahal kita sudah punya Allah, kenapa masih takut dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Kenapa masih nggak yakin dengan Allah? Padahal Imam Syafi'i mengatakan husnuzon billah yasna'ul mustahil. Baik sangka terhadap Allah yang mustahil jadi mungkin. Kalau kita punya husnuzon kepada Allah, persangkaan kita baik kepada Allah, maka buat Allah yang mustahil jadi mungkin. Gak ada yang mustahil buat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi fadhunnu bi khaira. Aku ini menurut persangkaan hambaku, maka bersangkalah baik kalian kepadaku. Kita harus berprasangka baik kita kepada Allah. Makanya kata Imam Ghazali, beliau mengatakan innallaha la yabtalika bi 'abdin syai'un illa bihi khairun lah. Illa bihi khairun lah. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada manusia, ketahuilah itu adalah pasti baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Farabbul khair la ya'ti illa bi khairin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, maka enggak mungkin memberikan kepada hambanya perkara-perkara yang enggak baik. Pasti ada hikmah yang besar kalau Allah berikan sesuatu kepada kita itu. Hikmahnya mungkin kita belum bisa rasakan pas hari itu, tapi nanti hikmahnya akan kita rasakan setelah kejadian itu telah berapa tahun berlalu. Maka yang paling terpenting dalam hidup itu bagaimana husnuzon kepada Allah. Dalam hadis dikatakan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah akan kehilangan segala-galanya. Nah, untuk mewujudkan perasaan yakin kepada Allah itu bagaimana? Ya, kita harus punya keyakinan, harus mengetahui bahwasanya tidak ada perkara yang hak, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengetahui hakikat-hakikat kalimat iman. Kan maknanya kan kalimat iman itu kan mengeluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati itu. Itu kan biasa dimuzakarohkan dalam 6 sifat sahabat itu.
La ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maksud tujuannya adalah mengeluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati, memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Itu kan tujuan kita hidup itu. Nah, kenapa hari ini kita belum yakin? Karena keyakinan. Kenapa hari ini kita belum yakin? Karena hakikat la ilaha illallah itu nggak masuk ke dalam hati kita. Cuman kita bisa di lisan aja itu. Siapakah orang-orang yang sudah masuk keyakinan hakikat iman ke dalam hatinya sehingga yakin kepada Allah? Adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, di antara sifatnya orang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau disebut nama Allah tuh bergetar hatinya orang tuh kalau sudah yakin sama Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar, Asyratul Mubasysyarah bil Jannah. Ketika beliau menjelang wafatnya, beliau tuh ditusuk oleh Abu Lu'lu' laknatullah alaih dengan pisau yang dia beli dari Yaman, kemudian dibaluri dengan racun yang mematikan. Selama proses menjelang wafatnya beliau tuh betul-betul merasakan sakit yang tidak pernah beliau rasakan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau sudah mendengar waktu azan, maka beliau tuh langsung segar. Langsung meninggalkan keluarganya pergi ke masjid. Nah, ini nih orang yang sudah yakin dengan Allah tuh seperti itu. Jadi ketika ada panggilan dari kekasihnya, maka beliau tuh bersungguh-sungguh seneng sama dipanggil sama yang dicinta tuh seneng gitu. Kalau kita kan dipanggil sama Allah kan masih belum seneng, masih sibuk dengan sesuatu yang harusnya kita nggak pikirkan itu, ya kan? Makanya kita ini masya Allah banyak dosa banget, ya. Kata Sayyidina Hikam, beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuk la tuqim bihi ghairuk. Istirahatkanlah dirimu dari pengaturan yang bukan menjadi aturan kamu. Pengaturan yang bukan menjadi aturan kita apa? Ya rezeki kita. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dikatakan istirahatkanlah dirimu dari sesuatu yang bukan menjadi urusanmu. Contoh gini, kalau hari ini kita mikirin bagaimana Mas Haji Ridho punya mobil mewah, tuh gimana ya Haji Ridho bayar pajaknya, beli bensinnya, nanti maintenance-nya bagaimana, nanti perbaikannya bagaimana, nanti olinya seperti apa. Loh, lu ngapain mikir capek-capek, itu mah urusan Haji Ridho. Nah kita kan begitu sekarang, memikirkan masa depan yang belum terjadi sampai akhirnya mengalahkan akhirat kita. Benar nggak? Kan begitu, kita memikirkan masa depan yang belum terjadi nih sampai akhirnya kita meninggalkan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nggak yakin. Rasulullah SAW itu sangat marah kepada Sayyidatuna Aisyah kalau ketika beliau pulang ke rumah di waktu malam setelah sholat Isya kok masih ada makanan yang tinggal di rumahnya. Kenapa? Beliau mengatakan, emang yakin kalau kamu besok masih hidup? Itu loh keyakinan Nabi kepada janji Allah itu. Besok tuh bagaimana? Ya udah, besok mah urusan Allah lagi. Makanya kita ngaji tasawuf hari ini. Makanya kata Sayyidina Hikam juga beliau mengatakan, al-aqil idza asbaha madza yaf'alullah. Orang yang cerdas adalah orang yang berpikir bagaimana perlakuan Allah kepada saya untuk hari esok. Itu orang yang cerdas kayak gitu tuh. Tapi orang yang bodoh, wal ghafil idza asbaha yang turu madza yaf'alu. Orang yang nggak punya agama, orang yang bodoh akalnya adalah orang yang mengatakan besok saya mau bagaimana ya. Cuman beda. Kalau yang cerdas dia pikirkan besok Allah mau ngapain ya sama saya. Kalau yang bodoh dia mengatakan besok saya mau buat apa ya. Yang satu ada Allahnya, yang satu nggak ada Allahnya. Kita mau jadi orang cerdas atau mau jadi orang yang bodoh ini di sini nih. Nah, makanya kita harus yakin dengan segala sesuatu yang sudah menjadi takdir kita. Kita harus yakin dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada kita.
Makanya tadi sifatnya orang beriman tuh diantara yakin kepada Allah, maka ketika beliau mendengar asma Allah, maka bergetar hati-hati mereka. Lihat Rasulullah SAW. Harusnya Nabi itu ya udah santai aja, nggak perlu sholat panjang-panjang, nggak perlu baca Quran setiap hari khatam, karena sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi kenapa ya Nabi itu sangat sempurna amalnya? Karena beliau tuh yakin sudah mendapat kelezatan dalam amal, kelezatan berjumpa dengan Allah. Sehingga Nabi itu mengatakan idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila Nabi dikenai masalah, maka beliau menyelesaikan dengan sholat. Ya, karena dengan sholat itu kita dekat dengan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sedang mengerjakan sholat. Ketika kapan? Ketika sujud. Masya Allah. Sehingga orang-orang yang sudah punya kelezatan nikmat bersama Allah tuh ya udah lupa dengan segalanya. Lupa dengan segalanya. Dia tahu nih Allah sedang bersama saya ini. Ya kalau kita dulu waktu masih kesemsem sama siapa gitu, pacar kita dulu kan, kalau pas ditanya, "Kuku, kamu yang udah makan belum?" gitu, maka Kuku tuh akan bilang sama pacarnya dulu gitu kan, "Alhamdulillah sudah. Tadi makannya pakai nasi ayam gepuk Pak Gembus, belinya di Pedongkelan depan. Sambelnya aku pakai sambal ori. Aku belinya paha atas gitu kan." Lah, padahal kan itu si pacarnya nanya cuma sekali. Tapi kenapa dia jawabnya berkali-kali? Karena Kuku tahu, kapan lagi gue ngomong sama cewek gue ini. Seneng. Begitu ini pun terjadi ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya asaya, terus wa tawakkau alayya wa ahussu biha ala ghanami wa hiya fiha ma'aribun wa liya fiha ma'aribun ukhra ya. Ma'aribun ukhra. Allah tanya sama Nabi Musa, "Apa yang kamu pegang tuh Musa?" "Ini tongkat saya. Dengan ini saya mengembala kambing. Dengan ini saya bisa mencari nafkah. Dengan ini saya bisa mematikan orang." Jadi Allah tanyanya cuma sekali, tapi Nabi Musa jawabnya berkali-kali. Itu kata para ulama, kapan lagi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan saya itu kapan lagi katanya. Nah, kita nih dipanggil sama Allah sehari 5 kali kok nggak mau datang gitu kan. 5 kali loh dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah, sebelum pagi, sebelum matahari terbit. Hayya 'alal falah, setelah sholat lu menang kata Allah. Hayya 'alas shalah lagi nanti pas di tengah-tengah siang. Kemudian mendekati sore, hayya 'alas shalah lagi. Allah panggil 5 kali, masih nggak mau datang, berarti kita belum cinta sama Allah. Belum cinta. Cuman di lisan, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki duniamu. Cuman di lisan. Pas azan berkumandang masih santai, selau. Sehingga keyakinan kepada Allah itu nggak ada dalam hati kita. Lihat baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sudah dalam keadaan puncaknya susah, datang ratusan malaikat menawarkan bantuan kepada beliau, tapi masih nggak mau karena pengen langsung kekasihnya aja, udah Allah ya udah. Apa jawaban Nabi Musa ketika ditawarkan bantuan kepada apa jawaban Nabi Ibrahim ketika ditawarkan bantuan oleh para malaikat-malaikat Allah untuk memadamkan api yang begitu besar di depannya? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Nggak butuh saya sama kamu, saya nggak cinta sama kamu, saya cintanya sama Allah, saya butuh pertolongan Allah. Maka langsung seketika Allah berfirman, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Hasbunallah, cukup Allah, cukup
Cukup Allah. Sehingga keyakinan itu akan datang kepada kita. Kita nggak ada was-was lagi dengan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Ya, makanya kata Sayyidina Utsman dalam Nasha'il Ibad di bab-bab awal, beliau mengatakan hammud dunya zulumatun wa hammul akhirati nurun. Gelisah dengan urusan dunia adalah kegelapan pada hari kiamat, dan senang, tentrem, tenang dengan urusan akhirat, sungguh-sungguh dengan urusan akhirat adalah cahaya pada hari kiamat. Saya yakin di sini kita dengan dunia tuh masih pada pusing. Bagaimana nanti, bagaimana, seperti apa? Ya udah, nikmatin aja sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan kepada kita tuh ikhtiar. Artinya tuh kita suruh ikhtiar. Ya, artinya kita suruh bekerja. Tapi bekerjanya kita jangan sampai kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Tugas kita tuh di dunia tuh cuma satu. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Makanya ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu yang sudah paten. Yang 5 waktu itu sudah paten pokoknya udah. Yang ghairu mahdhah itu bekerja wajib. Kalau kita ikut Nabi, bekerja tuh cukup, yang penting hari itu kita bisa makan. Bukan untuk masa depan. Yang penting hari itu kita bisa makan. Itu udah selesai itu kewajiban kita. Kalau ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ketakutan kita bagaimana masa depan, sehingga kita mendahulukan duniawi kita daripada akhirat kita. Makanya seperti itu. Paham di sini ya, insyaallah ya. Jadi kita harus yakin, jangan ragu dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dijalaninya dengan ikhtiar, ikhtiarnya dengan kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, silakan bekerja tapi dengan takwa. Berdagang tapi dengan takwa. Ya kan? Kemudian kita misalnya ngojek ya dengan takwa, kita Grab ya dengan takwa. Bermuamalah, bermuasyarah dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah kunci semuanya. Makanya Nabi bersabda, orang itu kalau sudah takwa, Allah akan menjadi matanya, akan menjadi telinganya, akan menjadi mulutnya, akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya. Maknanya bagaimana? Maknanya orang tuh kalau sudah merasa dilihat Allah, maka gerak-geriknya tuh sesuai nggak dengan arahan Allah ini. Ya kan? Ma'asallahu karimun. Bagaimana itu? Itunya Ustaz Ansori dalam Nasha'il Ibad, ma'asallaha karimun illa ma'asallahu karimun. Orang yang bijaksana tidak akan pernah bisa bermaksiat kepada Allah. Tapi orang yang gak bijaksana, orang yang bodoh, maka dia sedikit-sedikit akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang pasti akan terjadi pada diri kita. Yang kedua adalah wala najata minal maut. Kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya kematian. Dari yang namanya kematian. Maka kita nggak akan pernah bisa lari itu dari yang namanya mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa. Kullu na'in sayun'a wa kullu bakin sayubka wa kullu mashhurin sayunsa. Yang ngumumin pasti akan diumumin. Hari ini kita ngumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Sebentar lagi orang yang ngumumin itu akan diumumin lagi sama orang lain. Sayun'a. Pasti hari ini kuku ngafalin orang, sebentar lagi kuku akan dikafanin sama orang.
Hari ini kita nguburin orang, sebentar lagi kita akan dibawa sama orang ke kuburan. Makanya dalam riwayat dikatakan syair, idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam annaka ba'daha mahmulun. Idza hamalta ilal quburi janazah, apabila kalian memikul jenazah, janazatan, fa'lam annaka ba'daha mahmulun, ketahuilah sesungguhnya pasti kalian akan dipikul kembali. Wa kullu masyhurin sayunsa, yang masyhur, yang terkenal pasti akan dilupakan. Dulu ada Raja Majapahit, terkenal dengan keislamannya, terkenal dengan kehebatannya. Sekarang ya hanya tinggal ceritanya saja. Dulu ada presiden namanya Soekarno, sekarang tinggal namanya saja. Sebentar lagi sekarang ada yang namanya Haji Ridho Nuradityawan, sebentar lagi hanya tinggal namanya saja. Sebentar lagi. Nggak usah lama-lama. Kalau nggak sekarang ya besok. Kalau nggak besok ya besoknya lagi. Nggak akan pernah bisa lari dari yang namanya wa kullu bakin sayubka. Hari ini kamu ditangisin, sebentar lagi yang nangisin kamu akan ditangisin sama orang lain. Udah. Dunia itu kata Sayyidina Umar adalah seperti datang kembali, pergi datang gitu. Pergi datang. Hari ini ada orang yang bergembira dengan kelahiran anaknya, kelahiran keponakannya, kelahiran cucunya. Di waktu yang sama ada orang yang menangis dengan meninggal anaknya, meninggal keponakannya, meninggal orang tuanya. Nah, memang dunia itu seperti itu. Dan kematian itu akan datang kepada kita kapanpun. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Nabi, fa innal mauta ya'ti baghtah. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, karena sesungguhnya mati akan datang kepada kalian dengan secara tiba-tiba. Jadi memang mati itu semuanya tiba-tiba. Ahad kemarin saya ngisi di Baitussalam pagi. Itu sebelum saya ngisi diumumkan ada ustadz di Baitussalam itu minggu kemarin baru ngisi, Jumatnya meninggal. Ustadz siapa tuh kemarin namanya tuh di Baitussalam itu? Masya Allah, ngajar tauhid di Baitussalam. Padahal ahad sebelum saya kemarin itu ngobrol dulu sama jamaah, ngopi bahkan setelah ngajinya. Tapi diumumkan ternyata sudah kembali kepada Allah hari Jumat kemarin. Ya kayak gitu, memang kematian itu akan datang kepada kita kapan. Makanya itu kan pernah saya gambar itu, apa Rasulullah bikin segi 4 ya itu ya. Saya izin dulu coba, kan banyak orang-orang yang baru ya. Nabi itu dulu pernah gambar seperti ini. Ini ada dalam Muntahab hadis nih. Nah, kemudian Nabi garis lurus ini dengan tulangnya. Set. Kemudian Nabi bikin garis-garis begini. Ini dalam hadis Bukhari nih. Maka para sahabat bertanya, ini maksudnya apa sih Rasulullah? Nabi menjelaskan, yang garis ini semua tuh artinya al-maut. 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 Ini al-insan nih. Ini kemana saja kita pergi teman-teman, wala najata minal maut, wala najata minal maut. Kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya mati. Mau kemana kita? Mau ke belakang, mati enggak? Ya kan? Mau pergi ke pasar bisa mati enggak? Mau pergi ke kantor bisa mati enggak? Mau pergi nge-gym bisa mati enggak? Mau pergi ngopi di kafe bisa mati nggak? Ini perjalanan manusia nih. Pasti akan disekelilingi dengan yang namanya kematian. Kemudian para sahabat tanya lagi, kalau ini apa ya Rasulullah? Ini al-amal. Apa tuh al-amal? Bukan pakai ain, pakai hamzah. Artinya adalah angan-angan. Angan-angan.
Angan-angannya panjang banget nih. Pengen punya A, pengen punya B, pengen punya C, semuanya. Sampai akhirnya dia nabung tuh. Makannya aja dia irit. Ya kan, untuk anaknya masa depan. Orang tuh kalau udah masuk PNS katanya tenang, dijamin. Dijamin gitu. Banyak juga PNS yang mati duluan ya. Akhirnya yang dapat istrinya nggak banyak lagi. Ya. Panjangnya angan-angan ini, ya kan, terputus dengan yang namanya mati. Belum sampai nih punya rumah, belum sampai nih punya istri, belum sampai nih punya anak, belum sampai, tapi sudah mati. Ini manusia tuh kayak gitu tuh. Ini perjalanan manusia nih. Terus Nabi tanya, terus sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau yang garis-garis ini apa? Ini tuh kata Nabi tuh musibah. Musibah ini tuh. Artinya ujian. Ini selesai nih. In akhta'ahu hadza nahashahu hadza, kata Nabi. Ini beres nih ujian satu nih. Kukuh beres nih ujian bayar kontrakan nih. Ternyata istrinya masuk rumah sakit. Ya kan? Beres nih istrinya masuk rumah sakit. Nanti si Bahiyah harus beli pampers. Beres nih Bahiyah beli pampers. Nanti ada lagi terus tuh kayak gitu. Makanya Nabi mengatakan, bersabda, ujian manusia itu seperti berjalannya kaki kanan kemudian kaki kiri melangkah. Terus aja akan datang terus sampai kapan? Sampai itu pun kalau matinya selamat, selesai ujiannya. Kalau matinya nggak selamat, makin parah ujiannya di kuburnya itu. Ini dalam hadis Bukhari. Ini loh perjalanan kita nih. Nanti di kubur tuh nggak tahu kita selamat atau tidak. Kata Nabi, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ketahuilah sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertamanya anak Adam. Nabi bersabda, tidak ada tempat yang paling menakutkan yang pernah aku lihat melainkan kubur adalah tempatnya. Di kubur kita. Makanya sunnah ketika mayit itu dikubur malam pertama kali ada namanya sholat sunnah hadiyah atau sholat sunnah unsi. Ya enggak, Ustadz Ansori, ada sholat sunnah unsi kan? Dalam Nihayatuz Zain tuh ada sholat sunnah hadiah. Tapi kalau sama tetangga sebelah nggak boleh. Bid'ah katanya, nggak boleh. Itu dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain. Untuk memberikan keselamatan kepada mayit di kubur itu malam pertama ketika mayit dikuburkan, itu disunnahkan untuk sholat sunnah unsi. Artinya sholat sunnah hadiah. Kalau daerah Kulon nih, kalau daerah Tangerang sampai Banten, Kulon ke sana itu namanya sholat sunnah hadiah. Kalau waktu saya belajar di Sukabumi, daerah Wetan itu namanya sholat sunnah unsi. Sholat sunnahnya 4 rakaat. Itu hadiyatan lil mayyit. Jadi untuk menolong mayit pertama dalam kubur itu. Makanya Nabi bersabda, 3 ketakutan yang nanti akan dirasakan oleh anak Adam. Yang pertama, ketika melihat Israel pertama kali. Dan kita semua akan melihat pasti. Yang kedua, malam pertama dalam kubur. Yang ketiga, ketika menerima catatan amal. Itu nunggu tuh nanti menerima catatan amal tuh, lembar-lembaran tuh akan turun tuh dia. Tunggu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka orang tersebut hisaban yasira, hisabnya gampang. Terus ada orang-orang yang menerima catatan amal dari tangan kiri, itu masih aman. Masih ada kesempatan masuk ke dalam surga ya teman-teman. Tapi Allah berfirman, wa amman utiya kitabahu. Gimana? Bishimalihi. Salah ya saya. Tadi apa? Wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisab yasira wa amman utiya kitabahu bishimalihi
Wara'a dhuhri, bukan bisimali. Wara'a dhuhrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Kalau sudah menerima catatan amal lewat punggungnya sini nih, udah nggak ada kesempatan masuk ke dalam surga, abadan di neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahli surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka kita nggak akan selamat dari yang namanya kematian. Wala najata minal maut. Kemanapun kita pergi pasti mati. Nggak mungkin nggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang hidup pasti akan menemukan ajalnya, dan ajal akan datang kepada kamu, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Makanya kita harus punya keyakinan betul kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menerima kita dengan iman yang sempurna, bukan dengan keraguan. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah enggak terima iman-iman yang ragu dalam hatinya kepada Allah. Makanya di pertemuan beberapa itu saya sampaikan perkataan Yahya bin Mu'ad, la taskunul hikmatu qalban fihi thalathu hisalin. Allah tidak akan bisa memasukkan cahaya iman ke dalam hati kita, tidak akan bisa masukkan cahaya ilmu ke dalam hati kita apabila dalam hati kita punya 3 penyakit. Penyakit yang pertama hammur rizki, lagi-lagi khawatir dengan rizki. Khawatir yang berlebihan terhadap rizkinya tuh, aduh, nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah hasadul khalqi, merasa lebih baik daripada orang lain. Gua nih punya ilmu, gua nih. Dan kesombongan merasa lebih baik daripada orang lain itu diakibatkan karena 3 sebab. Dalam hikam juga ini, kemarin saya ngaji sama Ajengan Jezen Sukabumi. Yang pertama karena punya harta. Faktor kita bisa sombong, faktor kita bisa merendahkan orang. Yang pertama dalam hikam itu, kata Ajengan Jezen, karena faktor harta. Yang kedua faktor jabatan, pangkat. Yang ketiga ilmu. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Orang punya harta, dia akan merasa bisa dengan hartanya, sehingga dia merendahkan orang lain. Orang yang punya pangkat jabatan juga dia akan merasa kuat. Kadang-kadang kan kita suka lihat tuh di YouTube, ada orang misalnya ngelanggar, gua nih anak pejabat, gua nih anaknya menteri, gua nih punya pangkat bintang berapa lah gitu kan. Memang seperti itu. Yang ketiga adalah punya ilmu. Hati-hati memang. Bisa jadi orang merendahkan itu karena ilmunya. Karena ilmunya seseorang. Makanya Nabi bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jangan dikira orang yang punya ilmu tuh dekat dengan Allah. Banyak orang yang punya ilmu malah makin jauh dari Allah. Ya kan? Bahkan dalam hadis dikatakan kebanyakan ahli neraka tuh 2 kelompok. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Tapi antum jangan, gua nggak mau jadi orang alim lah, salah kalau kayak gitu. Bodoh namanya kalau kayak gitu. Maka penting kita belajar mengetahui ilmu agama itu penting sekali. Kafa bil mar'i ilman ayyakhshallah, kata Nabi. Cukup orang dikatakan punya ilmu kalau dia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan ayyajiba bi nafsihi. Cukup orang itu dikatakan sombong, cukup orang itu dikatakan bodoh kalau dia sudah merasa hebat dengan dirinya. Lu tuh kalau nggak ada gua nggak bisa kayak gini lu. Gua tuh nggak butuh sama lu semuanya. Hati-hati. Itu pertama tuh. Faktornya sombong tuh kata dalam hikam itu harta,
pangkat jabatan sama ilmu. Masya Allah. Udah pakai kiai, haji, orang udah salaman, orang berdiri semuanya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Takut yang disabdakan Nabi. Oh ternyata ini loh orang-orang yang masuk neraka karena ilmunya tuh ini gitu kan. Alhamdulillah min dzalik. Jadi jangan dikira orang alim tuh, orang alim tuh berat, kiai itu berat. Masya Allah. Yang menanggung halal haram, bagaimana umat ini terbimbing dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah menyampaikan, maka salah amal ibadah nanti akan ditanya di hadapan Allah. Makanya kata Haji Ridho tuh, saya mah aman lah. Kalau ditanya sama Allah, kenapa begitu Ustaz Adut katanya. Ya saya juga begitu. Ente kenapa begitu dari guru saya di Temboro gitu Ustaz. Begitu memang. Makanya lagi-lagi harus cari guru yang betul, yang sudah jelas keilmuannya, jelas mondoknya di mana, jelas guru-gurunya siapa, yang sanadnya muttasil sampai baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala najata minal maut, tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya kematian, karena kematian itu akan datang kepada kita dengan secara tiba-tiba. Dan matinya seseorang itu kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya, matinya seorang itu tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau biasanya zikir, insya Allah zikir. Kalau biasanya lagi mancing tuh Haji Pemri itu. Gak tahu. Tapi kalau mancingnya buat misalnya kerja, nyari nafkah, dijual ikannya buat keluarganya, ibadah pas lagi kayak gitu mah aman mancingnya, matinya kayak gitu. Kalau mancingnya lalai sih nggak aman, kurang aman. Apalagi main catur gitu. Nauzubillah min dzalik. Terus yang ketiga, wala rohata minad dunya. Orang tuh tidak akan pernah bisa istirahat dari yang namanya dunia. Nggak akan pernah bisa istirahat. Makanya saya bilang lagi-lagi, itu dalam keterangannya itu, lagi-lagi nggak ada ceritanya buat Allah tuh cari waktu, nggak ada. Karena kita pasti akan sibuk dengan dunia kita, nggak mungkin enggak. Tapi buat Allah tuh luangkan waktu, nggak mungkin. Kita tuh harus luangkan waktu kita buat Allah tuh. Buat agama tuh kita harus luangkan waktu. Kayak kita ngaji aja luangkan waktu. Padahal kan kita capek semua, sibuk semuanya. Tapi karena kita paham bahwasanya setelah ngaji ini akan kita dapat ilmu, di sini akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Nanti setelahnya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sehingga Allah pahamkan itu. Makanya saya pernah baca di belakang truk itu, hidup, letih, mati. Bener nggak? Hidup kita kan cuma 3 itu doang tuh. Hidup, orang hidup capek nggak? Nggak ada yang nggak capek. Bener, orang gila aja capek, nganggur aja capek kok, tiduran aja capek, main aja capek. Setelah capek apa? Mati nggak dia? Mati. Itu bagus tuh. Itu namanya ilmu. Ilmu tuh dapat dari mana? Dari belakang truk itu, hidup, letih, mati. Iya juga ya. Jadi nggak ngaur-ngaur bacaannya, ya nggak? Udah lama nggak gitu, pas gitu nggak lama. Itu kata Bang Iqbal. Itu mah bebas ya menafsirkannya seperti apa. Kita ambil yang baiknya, hidup, letih, mati. Benar dengan perkataan dalam kitab itu, wala rohata minad dunya, antum tuh pasti nggak akan pernah bisa istirahat dari yang namanya dunia, pasti itu. Makanya itu, Allah Subhanahu wa taala tuh sudah mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Allah sudah berfirman seperti itu, dunia tuh permainan, dunia tuh senda gurau gitu kan. Permainannya apa ya? Punya perhiasan ya paling juga 60 tahun, 70 tahun. Ya susahnya juga 70 tahun, 80 tahun kalau kata Kiai Uzairon. Tuh maknanya senda gurau tuh kayak gitu. Ya main-main aja semuanya. Main-main. Makanya orang yang cerdas kata Nabi itu bukan orang yang bisa mengerjakan semua hal dan baik. Orang yang cerdas tuh kata Nabi adalah
Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah dia mati. Dan pasti mati, ya kan? Pasti mati. Setelah kita lama di dunia, pasti yang namanya setelah capek pasti mati. Maka apa bekal kita nih? Bekal kita untuk berjumpa dengan Allah ini dan setelah mati itu apa? Allah nggak tanya harta kita, Allah nggak tanya pangkat jabatan kita, Allah nggak tanya berapa uang kita, Allah nggak tanya itu, karena Allah kaya. Allah nggak butuh dengan sesuatu yang telah dibutuhkan oleh makhluknya. Ya, Allah tuh tangzih, Allah tuh suci dari sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah nggak butuh itu semuanya. Allah tuh nggak butuh iman kita juga sebenarnya. Allah tuh nggak butuh dengan ketakwaan kita juga, enggak, sama sekali enggak. Tapi nanti yang Allah tanya adalah Al-Quran menjelaskan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha wa yu'allimukumullah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang Allah tanya adalah keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana yakin kita kepada Allah nih? Sempurna apa enggak nih? Makanya Ustaz Reza kemarin sampaikan di mana di Masjid Al-Mau'izah itu. Sebenarnya tuh setiap hari kita mendengarkan nasihatnya ulama, membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat baginda Rasulullah di kitab-kitab hadis. Tujuannya satu, bagaimana takwa kita tuh sempurna. Al-Quran tuh 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, masa turunnya 22 tahun. 2 bulan 22 hari itu menjelaskan orang takwa selamat, orang nggak takwa celaka. Udah gitu. Allah ulang-ulang itu dalam Al-Quran. Yang ragu sama Allah juga Allah nggak terima imannya. Tadi kan di awal saya bacakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Allah nggak menerima imannya seseorang yang iman tersebut ragu-ragu, dicampur adukan dengan perkara-perkara yang zalim. Makanya itu Rasulullah pernah bertanya kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana keadaan dirimu ketika kamu pulang dari perang atau dari bekerja, kamu melihat istrimu sedang bermesraan dengan laki-laki lain. Saya penggal leher keduanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah bersabda kepada Umar ibn Khattab, Allah sangat cemburu kepada seorang hamba yang dalam hatinya ada selain Allah. Cemburu loh Allah sama kita tuh. Kalau hari ini kita masih yakin dengan sesuatu selain Allah tuh Allah cemburu. Ya. Kita kalau kata Gus Baha tuh gini, kenapa dulu orang bawa keris dibilang syirik? Karena yakinnya sama keris. Lalu sekarang juga sama, orang nggak bawa ATM kan pusing kata Gus Baha tuh. Kalau orang keluar, kok ATM-nya ketinggalan dan dia pusing, aduh gimana nanti saya? Itu sama kayak orang bawa keris kata Gus Baha. Berarti syirik juga kata Gus Baha. Coba tenangin aja udah pikiran kita. Kenapa yang bawa keris disalahkan, yang gak bawa ATM dia pusing gak disalahkan? Orang sama-sama makhluk dua-duanya. Bener juga ya. Saya dulu waktu keluar 1 tahun di Pakistan, kurun 1 tahun di Pakistan, itu kami dikumpulkan sama Maula Kiai Nur Thohir, Allah yarham, guru kami di Temboro. Dikumpulkan, ditanya aku satu-satu, kamu selama setahun bawa berapa puluh juta? 20 juta, ada yang 40 juta, ada yang bilang pakai ATM. Yang pakai ATM patahin sekarang katanya. Orang keluar tuh tujuannya supaya yakin sama Allah, kamu yakin sama ATM. Patahin orang, patahin kita barang-barang dipatahin. Itu Kiai Nur Thohir begitu tuh, Allah yarham tuh, Masya Allah. Bro, iparnya Kiai Uzairon tuh, Masya Allah. Makanya ada yang bilang, makanya gak usah kumpul, kan akhirnya patah tuh ATM kita tuh, mumet kepala gitu. Itu inget banget waktu di Revin itu, ya Allah. Nah, kita merubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rubah nih keyakinan kita kepada makhluk menjadi yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu di Mekah tuh nggak ada perintah sholat. Iman, adab, Quran, iman, adab, Quran. Iman aja Nabi menyampaikan iman. Kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat adab. Sehingga waktu Nabi itu nggak panjang, hanya 23 tahun. Maka Islam sudah di pundak-pundaknya para sahabat.
Para sahabat ketika berjalan dengan orang Yahudi, mereka mengatakan kunu mislana, jadilah kamu seperti kita. Langsung ikut. Kalau kita salam sama orang kafir nih, kunu mislana. Lu aja nggak sholat. Bingung gua. Ya kan, sholat kagak, puasa enggak, bagaimana gua mau ikut lu, bingung lah. Akhlaknya nggak baik, teriak-teriakan, makan tangan kiri, kencing berdiri, berantem, ngomongnya kasar. Bagaimana gue mau ikut lu? Islam tuh kayak gini ya. Jadi kita nggak bisa. Makanya Islam tuh sekarang tuh rendah. Kenapa rendah? Karena kita terlalu mengagungkan dunia. Nabi bersabda, "Idza azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Udah nggak ada lagi hebat-hebatnya Islam. Di mana-mana pokoknya dipojokin Islam itu udah nggak ada harga dirinya. Orang Islam nggak takut. Dulu baru ngedengar orang-orang kafir bahwasanya akan dikirim pasukan Islam ke negaranya, maka semua langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kalau sekarang Islam ya biasa aja Islam. Karena udah terlalu berlebihan mengagungkan dunianya. Diagung-agungkan tuh perkara-perkara dunia, ya kan? Yang nanti akan dibawa dia mati. Maka seperti itu teman-teman. Kenapa kita nggak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Abul Hasan Al Basri. Kenapa kita punya keraguan kepada Allah? Kenapa kita masih was-was dengan sesuatu yang bukan menjadi tanggungan kita? Abul Hasan Al Basri mengatakan karena sebabnya 6 dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama adalah yuznibuna biroja'it taubah. Ini orang tuh karena was-was dalam hatinya kepada Allah, ragu kepada Allah karena punya 6 perkara, 6 penyakit. Yang pertama adalah yuznibuna biroja'it taubah. Sengaja berbuat dosa dengan harapan Allah mengampuni. Tuh kayak gitu tuh. Masya Allah. Jadi mempermainkan Allah. Allah kan maha pengampun, jadi gua maksiat aja deh. Mending diampunin lu. Akhirnya nggak ada keyakinan tuh, Allah cabut keyakinan kepada Allah. Buktinya pelacur yang di zaman Nabi Musa aja nggak pernah taat, tapi Allah ampuni, itu kan terserah Allah. Kalau begitu sifat apa itu? Sifat apanya Allah itu? Masa sifat jahil sih? Sifat kudratnya Allah lah. Ya kan? Sifat kudrat dan iradanya Allah. Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Ya sebagian ulama mengatakan jaiznya Allah. Jaiz itu ya terserah Allah. Allah berkehendak kalau anak ngajib lo masuk ke dalam neraka semua, padahal kita taat semuanya. Itu Allah berkehendak juga dengan itu, terserah Allah. Ya kan? Kemudian yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Dia tahu ilmu tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Sehingga merasa, jadi sifat yakin itu Allah cabut. Nggak ada keyakinan terhadap ilmunya. Emang bener nggak sih nih? Nauzubillah min dzalik. Terus yang ketiga, wa idza aminu la yukhlisun. Kalau dia beramal, maka tidak akan ada ikhlas dalam dirinya. Karena nggak yakin, buat apa gue amal karena Allah? Ya kan, karena dia nggak yakin sama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah aku perintahkan ibadah kalian kepada aku kecuali dengan amal yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat harta kita, pangkat jabatan kita, tapi Allah melihat hati kita, keikhlasan kita. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan termasuk niat itu, ikhlas adalah bagian dari rukun-rukun setiap amal. Niat dalam beramal itu juz'un minal amal, kata Imam Syafi'i. Niat
diawali niat dalam setiap beramal adalah bagian dari amal itu sendiri. Makanya amal itu harus ikhlas. Dan yang Nabi takutkan adalah akhafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku takutkan menimpa kepada umatku ternyata bukan kelaparan. Tetapi Nabi mengatakan asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qila wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat tanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ar-riya'u fil amal, riya ketika beramal. Riya itu bagaimana sih? Ya beramal bukan karena Allah gitu aja udah. Kan suka ada tuh dalam hati tuh, ya kan, ngatamin Quran, ngaji, ibadah. Ada dalam hati tuh ya bukan pengen begini, pengen begitu gitu. Susah menjelaskan riya itu, makanya riya dengan ikhlas itu rahasianya Allah. Tadi pagi ngaji sama anak-anak Rasul Libat tentang bab takabur dan wujub. Ya takabur tuh artinya sombong yang diucapkan. Kalau wujub tuh dia sombong tapi nggak diucapkan. Itu yang paling berat itu. Makanya ngeri banget itu. Kalau takabur tuh dia ketika ada yang cerita, si fulan, si kuku, dia ahli tahajud tahu. Lu mah begitu, nggak usah diceritain gitu misalnya. Itu termasuk bagian dari sombong tuh. Tapi kalau wujub itu, kata Syekh Nawawi itu, tadi pagi baca, bangga dirinya itu nggak disebutkan ke orang juga nggak tahu, tapi dalam dirinya tuh, ya gue yang bikin gitu. Nauzubillah min dzalik, yang ngeri banget ya itu ya. Sehingga Ibnu Sirin tuh mengatakan, al-ikhlasun sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubu. Ikhlas itu adalah rahasianya Allah. Jadi gak ada yang tahu. Malaikat pencatat amal kebaikan atau keburukan kita tuh nggak tahu loh kalau Haji Ridho tuh ikhlas atau tidak gitu dalam amal. Haji Alvin tuh ikhlas atau tidak dalam amal tuh nggak tahu. Malaikat pencatat amal tuh hanya Allah. Pokoknya hati kita sama Allah yang tahu. Wala hawan fayumhilhu, kata beliau. Hawa nafsu yang ada dalam hati kita tuh, hawa nafsu tuh, kata para ulama tuh, hati dengan hawa nafsu tuh gandengan berdempetan kayak tetangga. Ya kan, inna nafsa la'ammaratun bisu, dan pasti hawa nafsu tuh pasti akan mengarahkan kepada keburukan, itu pasti itu. Sudah pernah saya jelaskan, ikhlas gak sih dia beramal nih atau dia ria, nggak tahu. Wala syaitanun fayufsiduhu, kata Imam Ibnu Katsir. Syaitan yang berjalan seperti darah di urat nadi kita pun dia nggak tahu orang itu ikhlas atau riya dalam beramal. Jadi jangan katakan lu mah nggak ikhlas, nggak tahu. Bahkan dalam Fadilah Sedekah tuh di bab-bab awal, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari, beliau mengatakan lebih baik sedekah itu dengan terang-terangan daripada sedekah dengan secara sembunyi-sembunyi. Tapi dalam imam yang lain mengatakan lebih baik secara sembunyi-sembunyi daripada dengan terang-terangan. Jadi yang mana Ustaz? Tergantung hati antum. Kalau untuk memberikan semangat target kepada teman-teman, ya dengan terang-terangan. Dia aja bisa, lu sama-sama orang kaya, lu nggak bisa lu, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk misalnya takut, khawatir ada sifat pengen dipuji orang, maka secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada terang-terangan. Dan semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Dan semuanya dibolehkan. Ya kan? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Terus alladzina amanu, ayatnya, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Dan orang-orang yang menyedekahkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Itu semuanya dijelaskan. Dalam ayat yang lain yang terang-terangan, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Boleh sedekah dengan terang-terangan. Ini sedekah 5 ekor sapi bulan haji ini, nggak jadi masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah
wa idza aminu la yukhlisun wa yaquluna rizqullah wa la yashkurun. Dia makan dari rizkinya Allah tetapi dia tidak bersyukur. Orang yang nggak bersyukur itu, kata Imam Ghazali, adalah orang yang paling hina di antara orang yang hina. Kalau teman-teman pengen jadi wali itu gampang dalam hadis Bukhari. Barang siapa yang makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya Ustaz, yang minum dia mengucapkan alhamdulillah dan Allah ridha kepadanya, maka langsung Allah angkat dia jadi wali. Kalau dia berdoa langsung Allah kabul doanya. Makan tuh, makan perkara yang mubah tuh kan makan. Antum makan tuh bismillah. Setelah makan tuh doa yang diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allah ridha, hari itu antum Allah angkat jadi wali. Itu kata Nabi. Gampang banget jadi wali itu, nggak perlu antum bertapa di Gunung Sindur. Nggak perlu bertapa sampai nggak makan, sampai kurus badannya, nggak perlu. Pengen jadi wali itu gampang, kata Nabi itu udah makan bismillah selesai alhamdulillah. Kalau Allah ridha, antum jadi wali itu, jadi wali. Masya Allah. Pakai baju Nabi mengajarkan doa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwa. Barang siapa yang ketika pakai baju baru, ya, kemudian dia baca doa tersebut, maka Allah angkat juga jadi wali itu. Doa-doanya pasti kabul. Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Masya Allah. Siapa yang kalau pakai baju baru baca doa itu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terakhir. Wa ma yardawna bi kismatillah, dan dia tidak ridho dengan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah. Allah tuh benci kepada dua orang. Yang pertama orang yang gak syukur, yang kedua orang yang gak sabar. Sehingga saking bencinya Allah kepada dua orang itu, Allah berfirman, barang siapa malam yarda biqada'i wa qadari wa malam yashkur ala ni'mai, ya, walam yasbir alal balai falyaltamis robban siwaya. Barang siapa yang gak ridho dengan keputusan aku, gak syukur dengan nikmat aku, gak sabar dengan ujian-ujian yang aku berikan kepadanya, kata Allah, falyaltamis robban siwai, silahkan cari Tuhan selain saya. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain, silahkan kamu pergi dari dunia saya. Mau kemana lu? Saturnus. Punya Allah juga itu. Mau kemana? Allah benci banget tuh. Karena dua hal yang diajarkan baginda Nabi kepada umatnya. Pertama harus syukur, yang kedua harus sabar. Apa balasan orang-orang yang sabar? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, bareng-bareng, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar tuh kalau kena musibah langsung ingat Allah. Jangan gitu. Sial, setan. Jangan. Aduh. Jakirik katanya. Danco. Angel. Langsung ingat Allah, ya Allah, ya Allah.